Kita coba pelan-pelan aja ya. Nah ini kilometer 27. Nah ini posisi lagi turun pasti. Nah pasti menginjak 58,0 lagi dengan. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asal Vlog, channel yang membahas tentang seputar ojek online, asal vlog, kejadian di jalan, tutorial, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang kilometer atau keiritan pada motor NMAX yang saya bawa ini ya teman-teman. Nah di sini motor ini sudah bersama saya kurang lebih 2 tahun lebih 3 bulanan. Pas tepatnya bulan Maret kemarin sudah melakukan pembayaran pajak. Nah kali ini saya akan memberikan sebuah pengalaman kilometer ini ya. Nah di sini ada trip yang tadinya saya sudah riset untuk perjalanan touring ya. Ini saya melakukan kembali lagi solo touring itu ke arah Banjarnegara. Kemarin ke Jogja, silakan teman-teman bisa cek channel saya. Sebelumnya saya sudah bahas tentang touring, perjalanan, jalan dan lain sebagainya. Silakan teman-teman bisa lihat di channel saya. Nah kali ini saya akan bahas keiritan motor pada NMAX saya. Ini adalah menurut saya irit banget nih. Dapat 57,7 km per liter. Nah ada yang bisa nyaingin nggak guys? Tadi juga sempat menginjak 58,2 km per liter. Nah itu teman-teman, apakah ada NMAX-nya yang seperti itu atau tidak? Nah tuh 58,1 km per liter. Nah cuman ini kadang naik turun ya teman-teman. Nah, karena apa? Nah itu karena yang pertama adalah tentang kondisi kilometernya sendiri. Nah ini masih 15,1 km, jadi masih sedikit kilometernya, itu pengaruh banget. Terus kondisi jalan ya, kalau nanjak kayak gini, nah itu berkurang ya teman-teman. Nah jadi kondisi jalan kalau nanjak itu akan berkurang, tapi kalau turun itu kilometernya akan lebih irit karena gasnya itu tidak ditarik, tidak membuka katupnya. Nah jadi buat teman-teman semua, kalau pengen irit ya harus pelan-pelan kayak gini ya, harus pelan, harus cari tempat atau jalan yang lurus terus, atau bisa jadi ya turun terus ya teman-teman, nggak ada jalan yang nanjak. Nah gini 56,9. Nah jadi kalau nanjak terus itu akan turun. Nah ini posisi turun, posisi saya santai, ini kecepatannya di bawah 40 km, jadi akan naik terus. Nah tuh 57,0. Jadi buat teman-teman semua, ketika teman-teman menganggap bahwa motor ini irit banget, motor ini irit banget, nah ya tergantung dari medannya ya teman-teman. Medannya bagaimana, kondisi jalannya bagaimana, kondisi motornya bagaimana, itu pengaruh banget. Apalagi tarikan pada motor kita, ketika kita lagi berhenti langsung digas terus, nah itu paling pengaruh di pemborosan pada bensin. Apalagi kalau posisi ban kita itu agak gembes, nah itu juga pengaruh, karena bebannya itu pengaruh banget. Apalagi kalau kita berboncengan. Nah ini saya sendirian atau solo, jadi lebih ringan ya. Nah ini naik lagi 57,4. Jadi kondisi temperatur kita semuanya itu harus diatur dengan baik. Nah ini ya, saya nggak berani di atas 40-an tadi. Nah tuh, ini kalau pengen teman-teman irit kayak gini terus. Tapi ya kalau teman-teman sabar ya kayak gitu ya, tapi kan nggak mungkin ya kayak gini terus tuh. Jalan kan pasti ada naik turun, pengen cepet-cepet ya, nggak santai. Kalau santai kayak gini, kapan kita mau sampai ke tujuan ya? Takut, ibaratnya takut buat narik gas kayak gitu. Ngapain punya cc besar kok nggak dimanfaatkan? Ibaratnya kan kayak gitu ya teman-teman. Kita mau ke arah Candi Borobudur ya. Saya mau ke arah kiri dulu ini, nanti kita lanjut lagi. Oke, ini. Oke guys, nah kita masuk. Nah kalau turun pasti naik, karena nggak digas. Nah tuh 57,9. Naik nggak nih? Oke 57 aja, 57,9. Kita coba pelan-pelan aja ya. Nah ini kilometer 27. Nah ini posisi lagi turun pasti. Nah pasti menginjak 58,0 lagi dengan
kilometer 16,7 km dengan kecepatan 33. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ekona itu 9,9. Nah, jadi kalau ditarik, nah itu akan turun 72. Nah, nanti kalau nanjak nih, nah ini lagi berhenti. Kalau misal nanjak, nah tuh 18-16 km per liter itu ekonya ya. Jadi setiap tarikan itu akan berkurang. Berarti kalau misalkan angkanya lebih sedikit, itu berarti lebih boros. Kalau angkanya lebih tinggi, itu berarti lebih irit ya. Nah, ini namanya RPM ya teman-teman. Nah, kalau saya gas, ini saya gas, tuh turun kan, tuh turun 41 tuh 43. Tapi kalau saya lepas, dia akan ke 99 atau ke 75 atau 80. Nah, ini trip yang apa namanya, real dari saya beli ya. Ini udah kilometernya 25,540. Nah, jadi udah ya cukup jauh sih untuk motor ini ya, untuk sekelas 2 tahun lebih 3 bulanan. Nah, tuh 58,2. Nah, jadi buat teman-teman juga, fungsi dari trip 1, trip 2 itu sangat berfungsi sekali ya teman-teman. Nah, biar kita itu tahu memantau untuk apa namanya, keiritan kita, RPM kita itu biar paham. Nah, kalau misalkan RPM kita tinggi, kecepatan kita tinggi, nah fitur VVA akan bekerja dengan maksimal. Nah, di sini, nah itu naik turun. Ini trip 1 di kilometer 17. Pas kemarin saya touring, ini menginjak 322 km dengan apa namanya, rata-ratanya 46,8. Itu sudah lumayan jauh ya, 300 kilometeran. Nah, ini baru 17 km dapat 58,1. Irit banget ya teman-teman. Cuman ya itu karena kilometernya belum tinggi, sama kita belum bekerja dengan ekstra tuh 58,3. Bisa jadi kita sampai 60 kalau jalannya kayak gini terus, santai terus lurus gitu ya teman-teman. Nah, itu NMAX saya termasuk irit banget kalau versi ini. Tapi kalau versi yang standar ya paling rata-rata dapat ini teman, dapat 46,8. Rata-rata tuh saya dapat 46 sampai 48 sih kalau untuk sehari. Ini baru di riset ya. Nah, kalau udah sampai 1500 itu akan mengetahui rata-rata yang sebenarnya, karena kemungkinan ya seminggu atau 2 minggu udah dipakai, pasti kan kondisinya nggak stabil untuk jalannya, temperatur, mungkin anginnya, terus kita gas spontannya itu pasti akan muncul di situ dengan faktai gitu ya teman-teman. Kalau ini kan harus diatur sedemikian rupa biar tidak digas terus atau tidak di apa namanya, tidak gas spontan, harus cari tempat yang tidak nanjak banget. Nah, ini ya turun lagi. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan tentang keiritan. Ini saya menggunakan bensin Pertamax ya 92. Biasanya saya juga campur ya teman-teman, biasanya Pertalite. Kalau Pertamax full habis isi Pertalite, nanti Pertalite lagi, nanti Pertamax lagi. Jadi gantian ya gitu ya teman-teman. Untuk konsumsi BBM saya itu dari awal beli sampai sekarang, biasanya ya Pertamax turbo pernah, cuman jarang banget ya. Seringnya Pertamax biasa atau 92. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Asal Motovlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.